Tak terasa usiaku kini sudah 37 tahun. Namun di usia yang sekarang aku masih sendiri dan belum ada tanda-tanda menikah. Bahkan pacar pun belum ada. Namaku Hardi, pemilik warung bakso di sebuah pasar kecamatan yang selalu ramai dari pagi sampai petang dengan aktivitas jual beli. Sejak lulus sekolah sampai sekarang, aku sudah berjualan bakso yang sekarang memiliki 3 orang karyawan di warung dan 2 berjualan keliling menggunakan sepeda motor. Hasil yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, bahkan tak menyangka bisa sukses bertahan sampai sekarang di tengah persaingan yang begitu ketat. Melihat dari hasilku sekarang, salah satu temanku Edi memintaku untuk mengajarinya berdagang bakso yang sekarang sudah sewa kios yang letaknya 10 menit dari warungku. Sama sepertiku, Edi juga perantau di kota ini, namun sudah berkeluarga. Sang istri bernama Rizky, namun sering dipanggil Kiki, yang umurnya sekitar 32 tahun. Kiki selalu mengenakan hijab dan baju terusan sampai mata kaki yang dipadu dengan kaos kaki setiap kemana-mana yang terlihat begitu santun. Meski setiap saat aku masih bisa melihat bentuk bulatan-bulatan yang tertutup karena cukup ketat penutupnya. Apalagi size-nya memang sudah besar dari dulu. Sudah sebulan terakhir ini aku membantu dan mengajari Kiki karena dialah yang mengelola warung baksonya jika siang. Karena Edi kerja di toko milik pamannya yang sama di pasar. Setiap pagi aku selalu mengantar adonan bakso ke kios Kiki yang masih sepi karena baru beberapa kios saja yang terisi. Bahkan samping kanan dan kiri masih kosong. Terlihat rolling door agak terbuka sedikit dan motor Kiki ada di luar. Karena sudah biasa, aku langsung masuk saja sambil membawa belanjaan. Namun sebelum sampai dapur, aku berhenti di depan kamar yang hanya tertutup kain korden yang biasa digunakan untuk istirahat Kiki. Tanpa sengaja, mata ini melihat suatu pemandangan yang begitu indah dari 2 buah bakso besar yang dilap secara merata, lalu dipasang pembungkusnya guna menjaganya. Baru pertama kali aku melihat bakso yang besar dengan tekstur yang begitu empuk, serta terlihat kenyal, dengan warna yang lebih gelap di bagian atas, karena sering terkena panas, mungkin. Aku hanya diam sambil terus mengamati yang sesekali menelan ludah. Tak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Ditambah Kiki yang kulihat begitu alim, jadi nilai plus di mataku. Tak beberapa lama Kiki selesai dan aku buru-buru keluar supaya dia tak curiga kalau aku sudah datang sejak tadi dan melihat bakso besar yang sedang dilap itu. Kutarik nafas panjang untuk menenangkan diri sebelum bertemu langsung dengan Kiki. Apalagi kami hanya berdua di sini.
Jangan sampai aku berpikir aneh-aneh. Loh, Mas Hardi kok di sini? Nggak langsung masuk aja, kata Kiki yang mengagetkanku, dan aku langsung menoleh ke arahnya. Tampak dia tersenyum padaku seperti biasa dengan mengenakan jilbab menutup sampai dada, serta gamis hijau menutup hingga mata kaki, ditambah kaos kaki yang menjadi pelengkap. Ini apa, capek, aku istirahat dulu, kata aku gugup. Oh, sini aku bantu bawa ke dalam, Mas. Yang langsung mengambil plastik berisi sayuran dan membawanya masuk. Aku hanya mengikutinya dari belakang sambil melihat sekeliling, tapi hanya satu titik yang menjadi fokusku, karena sering bergerak walau sudah tertutup. Gerakan yang membuat satu dengan yang lain membentuk lekukan, dan saat tertentu akan terlihat garis lurus dari bentuk padat yang tertutup rapi. Sepertinya sama empuknya, batinku yang mulai dirasuki bisikan-bisikan setan. Karena bayangan bakso besar masih sering terlintas di pikiranku. Kami sampai di dapur, dan kebetulan air untuk membuat bakso sudah siap. Langsung saja aku buka bungkus plastik dan mulai mengolah adonan bakso ini. Aku duduk di kursi kecil sambil membolak-balik adonan bakso yang tak lama Kiki ikut duduk di depanku sambil melakukan hal yang sama. Tampak jilbabnya dikalungkan ke belakang sambil kakinya direnggangkan sedikit karena memakai gamis yang cukup ketat. Seolah sudah biasa denganku yang setiap pagi datang ke kiosnya untuk membantu membuat bakso sambil mengajarinya sesekali. Tapi beda denganku yang sudah tahu bentuk aslinya, yang membuatku terbayang terus di kepala, serta membuat penasaran. Kiki tak sadar bila bakso yang tadi dia lap kini bisa terlihat jelas olehku, meskipun masih ditutup dengan kain, juga ditambah dengan pengaman, namun bentuknya masih cukup jelas. Ingin rasanya aku minta izin untuk membukanya, lalu mencoba rasa bakso yang terlihat empuk itu, serta kenyal. Walau sudah sering dicoba oleh Edi setiap hari pastinya. Pikiranku benar-benar sudah kacau, karena selalu terbayang dua bakso besar yang jelas tak akan pernah bisa aku coba rasa dan teksturnya. Mas Hardi, terima kasih ya sudah bantu Kiki, sekalian ngajarin buat bakso. Padahal Mas Hardi sendiri pasti repot di warungnya, kata Kiki yang tampak biasa saja memandangku. Repot apa sih Ki? Wong ada karyawan di sana yang gantiin kok, jawabku. Iya ya Mas, enak ya kalau sudah punya karyawan sendiri. Kapan ya usahaku bisa sukses kayak Mas Hardi? Katanya. Nanti kalau sudah ahli mengolah baksonya, pasti kamu juga bisa sukses, kataku. Siap Mas, tolong ajari ya Mas, kata Kiki sambil tersenyum. Tapi aku lebih memilih melihat yang lain.
Yang perlu dibantu itu aku Ki sebenarnya. Gimana cara dapat jodoh kayak Edi, bisa punya istri cantik kayak kamu? Kataku yang membuat wajah Kiki tampak merah menahan malu. Mas Hardi ini ada-ada aja, kan aku biasa saja, gak cantik, malahan kelihatan hitam, katanya. Tapi kan manis Ki, hehe. Emang permen manis terus diemut? Jawabnya. Mau dong ngemut permennya, kataku berani. Tampak wajah Kiki semakin merah karena sering aku goda. Terlebih suasana pagi yang masih sepi membuat obrolan kami tak banyak yang mendengar. Sampai akhirnya semua adonan bakso selesai kami buat, dan kini tinggal membersihkan meja dan menata kursi. Aku menyiapkan semua perlengkapan bakso di gerobak depan, dibantu Kiki yang berkeringat di wajah, serta tampak bajunya agak basah di beberapa titik. Masih sama seperti tadi, jilbabnya dia kalungkan ke belakang untuk mempermudah pekerjaannya. Namun juga mempermudah mata ini melihat keindahan dari jarak yang dekat. Ada aroma tersendiri yang membuat aku semakin berdesir dan menambah kacau pikiranku, yang sejak tadi tak bisa aku kontrol secara normal. Ketika semua sudah beres, Kiki langsung mandi, dan aku menunggu dengan keadaan rolling door yang tertutup, karena belum jam buka. Aku menunggu Kiki supaya jika dia selesai, aku bisa langsung pamit ke warungku sendiri, walau di sana hanya duduk sambil mengontrol karyawan. Namun entah mengapa, sejak kejadian tadi, pikiran ini terus gagal fokus dan selalu terbayang bulatan bakso jumbo yang memang membuat aku penasaran. Sampai akhirnya, Kiki selesai mandi dan masuk kamar samping, yang membuatku ingin mencoba bakso jumbo miliknya, yang punya tekstur empuk serta kenyal. Karena sudah di puncak keinginanku, aku langsung menyusul Kiki dan mendapatkan bakso besar yang masih basah, terpampang di depan mata. Tampak Kiki kaget melihatku yang sudah siap dengan tangan terbuka untuk langsung mengambil bakso besar yang baru selesai dilap. Mas Hardi kok kesini? Kata aja yang kaget. Tanpa menjawab pertanyaan Kiki, aku langsung mengambil salah satu bakso jumbo darinya. Dan akhirnya terjadilah sesuatu yang belum pernah aku alami sebelumnya. Selesai mencicipi bakso besar Kiki, aku membuka warung, sedangkan Kiki kembali ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah tadi, aku menikmati bakso serta mie di mangkoknya. Sambil duduk di depan gerobak, aku membayangkan hari-hariku selanjutnya akan lebih indah, karena semangkok bakso besar serta mie dari Kiki. Sekarang aku bisa lebih leluasa berkeluh kesah dengan Kiki untuk mendapat pasangan suatu hari nanti, dan minta dia untuk mengajariku setiap hari, yang juga akan membuat dia senang.
Karena setiap pagi Edi sibuk, jadi aku lebih bebas untuk mencicipi bakso Kiki sebelum buka. Yang pasti Kiki tak akan keberatan setelah melihat cara aku. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Apa aku sebaiknya menghentikan semua ini? Atau melanjutkan kisah ini bersama Kiki? Tulis komentar kalian di bawah dong.